Kembali lagi dengan saya Husnul Yakin. Pada video ini kita akan membahas soal UTBK Fisika 2021 nomor 2.1. Ini artinya konsep dari soal ini itu sama sebagaimana soal nomor 2 di video sebelumnya, tapi soalnya agak sedikit diubah ya. Oke, kita langsung saja menuju ke soalnya. Dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X bagaimana pada gambar. Nah, gambarnya nanti saya akan gambarkan sendiri karena nanti ketika saya gambar sendiri dengan menjelaskan soalnya akan lebih jelas. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama F. Cepat rambat bunyi di udara adalah VU. Pengamat O, sumber A, dan sumber B bergerak ke kanan berturut-turut dengan kelajuan 0,2 VU, 0,4 VU, dan 0,6 VU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut pengamat A, pengamat adalah A, F itu sama dengan berapa? Oke, di sini dikasih pilihan ganda A 9/7A, 9/7A, B 10/7A, C 11/7A, D 12/7A, dan E 13/7A. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Jadi pertama kita gambar terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O-nya terletak di sumbu X. Nah, gambarnya itu kira-kira seperti ini. Jadi pengamat O-nya itu di tengah-tengah. Kemudian sumber bunyi A itu di kiri dan sumber bunyi B-nya itu di kanan. Nah, dikatakan ketiga sumber ini itu ketiga titik ini ya, baik pengamat, sumber A dan sumber B itu bergerak ke kanan ya. Jadi semuanya bergerak ke kanan. Maka untuk A yang bergerak ke kanan, kecepatan dari sumber bunyi A saya tulis dengan VA ya. Sedangkan untuk pengamat ya, O di sini saya tulis dengan VO, dan untuk sumber bunyi B bergerak ke kanan saya tulis kecepatannya adalah VB. Di mana nilainya berturut-turut di sini adalah untuk pengamat O itu 0,2 VU. Jadi di sini saya tulis 0,2 VU. Nah, VU-nya adalah kecepatan atau cepat rambat bunyi di udara. Kemudian kecepatan sumber bunyi A-nya adalah 0,4 VU dan kecepatan sumber bunyi B-nya adalah 0,6 VU. Nah, selanjutnya diketahui juga bahwa selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut pengamat adalah A. Jadi pengamat O ini nanti akan mendengar frekuensi bunyi dari sumber A dan dari sumber B ya, karena ada dua sumber di sekitar O gitu. Nah, selisihnya itu adalah A. Maka frekuensi F atau frekuensi sumber dari sumber bunyi A dan sumber bunyi B itu berapa? Oke, saya tuliskan di sini selisih frekuensi yang didengar oleh O atau delta F gitu ya. Saya sama dengan frekuensi yang didengar O dari sumber bunyi A atau FPA, frekuensi pendengar dari sumber bunyi A, dikurangi FPB, frekuensi pendengar dari sumber bunyi B ya. Nah, selisih frekuensinya tersebut adalah A. Kemudian FPA-nya bisa saya uraikan. Jadi karena untuk dari sumber bunyi A, pengamatnya itu bergerak menjauhi dan sumbernya bergerak mendekati pengamat ya, maka bisa dituliskan ya V udara. Oke. Pengamatnya bergerak menjauhi, maka bisa kita minus ya, VO minus VO dibagi gitu V udara karena sumbernya mendekati min VA ya, dikali dengan F, frekuensi sumber dari sumber bunyi A yaitu F. Nah, terus dikurangi FPB VU. Oke, kita lihat di sini pendengarnya itu mendekati sumber bunyi B ya, sedangkan sumber bunyi B itu menjauhi pengamat O gitu. Sehingga bisa dituliskan karena pendengarnya mendekati sumber bunyi B maka plus ya, plus VO dibagi V udara. Nah, karena sumber bunyi B-nya itu menjauhi pengamat O. Nah, karena menjauhi berarti plus gitu. Ya. Plus VB dikali dengan F. Oke. Nah, kemudian bisa kita masukkan ya nilainya. Jadi A sama dengan VU min VO-nya kita ganti menjadi 0,2 VU per VU min ya
VA-nya adalah 0,4 VU ini dikali F minus. Nah, untuk yang FPB, VU ditambah VO-nya yaitu 0,2 VU dibagi dengan VU plus VB-nya adalah 0,6 VU ya, dikali dengan F. Oke, kalau kita sederhanakan lagi maka kita akan dapatkan di sini VU dikurangi 0,2 VU ya, atau 1 dikurangi 0,2 berarti 0,8 VU dibagi yang di bawah 1 dikurangi 0,4 ya, sehingga 0,6 VU dikali F minus ya. Sedangkan yang di sini VU ditambah 0,2 atau 1 ditambah 0,2 berarti 1,2 VU dibagi dengan 1 ditambah 0,6, 1,6 VU dikali dengan F. Nah, VU-nya tak coret ya, atas bawah seperti ini. Kemudian nanti bisa kita sederhanakan lagi ya, 0,8 per 0,6 itu bisa kita sederhanakan. Jadi A sama dengan 0,8 per 0,6 saya bagi dengan 0,2 semua berarti 4 per 3 F dikurangi. Kemudian di sini ada 1,2 per 1,6. Kalau saya bagi dengan 0,4 semua berarti 3 per 4. 3 per 4 F. Nah, tinggal kita selesaikan persamaan matematika sederhana ini untuk mencari berapa F-nya ya. Jadi kalau kita samakan penyebutnya di sini berarti 12, maka 4 kali 4 16 ya. Dikurangi 3 kali 3 9F. Oke, sehingga A-nya sama dengan 7 per 12 F. Nah, karena yang ditanya adalah F-nya, berarti F-nya itu 12 per 7, 12 per 7A ya. Nah, sehingga jawabannya nanti yang tepat di sini adalah delta. Oke, demikian untuk soal nomor 2.1.